Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Yasef dan semua orang yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proyek Andat kami. Peran pengirim pesan. Ini adalah naskah asli yang kami gunakan dalam proyek ini. Eh, Kami memutuskan untuk menggunakan ayat-ayat Alkitab berbahasa Inggris karena jika kami menggunakan ayat Alkitab berbahasa Indonesia akan lebih mudah untuk diretas. Ini adalah kumpulan ayat dari 1 Petrus 5 ayat 1, 1 Tesalonika 3 ayat 6, Proverbs 31 ayat 15 sampai 16, Psalm 79 ayat 11 dan 8, Matius 10 ayat 34 sampai 35, dan Matius 10 ayat 1. Kemudian setelah digabungkan, inilah yang didapatkan. Kunci yang dipilih dalam kriptosistem ini adalah matriks 3x3 dengan bilangan bulat yang berisikan 15, 251, 13, 467, min 84, min 52, 45, dan min 1200699. Langkah pengerjaan proses enkripsi yang pertama, mengubah pesan ke dalam bentuk matriks berisi bilangan bulat 0 sampai 28. Yang kedua, membagi matriks ke dalam bentuk submatriks berukuran 3x1. Yang ketiga, mengalihkan matriks kunci dengan masing-masing submatriks. Yang keempat, mengganti setiap elemen dengan nilai modulonya dalam modulo 29. Yang kelima, menggabungkan tiap-tiap submatriks yang ditranspos ke dalam sebuah matriks. Yang keenam, menerjemahkan kembali ke dalam bahasa karakter. Jadi kita mengubah naskah teks asli menjadi naskah tersandikan dengan langkah-langkah yang ada di slide sebelumnya. Kita menggunakan Python untuk mempermudah pekerjaan karena Python akan lebih efisien jika kita mau mengubah kalimat yang sangat panjang. Jadi pada intinya pertama yang kita lakukan adalah mengubah setiap huruf yang ada di dalam kalimat menjadi angka-angka menggunakan OR yang kemudian akan dibagi-bagi menjadi 3 buah angka per bagian. Lalu kita memasukkan elemen-elemen dari matriks kunci yang sudah kita temukan ke dalam matriks 3x3. Kemudian kita mengalihkan matriks kunci kepada setiap bagian yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga menghasilkan banyak vektor 3, yang kemudian akan kita gabung lalu menggunakan mod 29, agar setiap angka yang sudah kita hasilkan dapat diubah menjadi karakter-karakter dengan fungsi char. Lalu inilah naskah tersandikan atau hasil yang sudah kita dapatkan. Jadi saya akan menjelaskan tentang peran penerima pesan. Kita diberikan naskah tersandikan oleh kelompok lain. Naskah tersebut ini kita harus memecahkannya dengan cara ada 6 langkah pengerjaan, yaitu pertama, mengubah naskah tersandikan ke dalam bentuk matriks yang berisi bilangan bulat 0 sampai dengan 28, yaitu A sampai Z, koma, titik, dan juga underscore. Yang kedua adalah membagi matriks ke dalam submatriks berukuran 3x1. Yang ketiga adalah mengalihkan kunci yang sudah diinvers dengan tiap-tiap submatriksnya. Yang keempat adalah mengganti tiap-tiap elemen dalam matriks dengan nilai modulnya dalam modulo 29. Yang kelima adalah menggabungkan tiap-tiap submatriks yang sudah transpose ke dalam sebuah matriks. Yang keenam adalah menerjemahkan kembali tiap-tiap elemen ke dalam bahasa karakter. Nah, setelah kita melakukan langkah pengerjaan ini, kita mendapatkan naskah aslinya. Nah, naskah aslinya adalah ini. Lalu kita mendapat kuncinya juga, yaitu K inverse-nya. K inverse-nya yang didapatkan adalah min 12970, 18775, min 7071, min 2346, 3396, min 1279, 963, min 1394, dan 525. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan diskusi. Pertanyaan diskusi yang pertama, apakah sembarang matriks bilangan bulat 3x3 bisa dipilih untuk menjadi kunci kriptosistem? Jawabannya tidak, karena harus invertible dan determinannya harus 1 atau -1. Pertanyaan yang kedua, apakah memilih matriks identitas sebagai kunci adalah pilihan yang tepat? Bagaimana dengan matriks elementer? Bisa, tapi tidak tepat, karena mudah diretas. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, apa saja kriteria matriks kunci yang baik? Kriteria matriks kunci yang baik, yang pertama, matriks haruslah invertible. Yang kedua, tidak ada elemen 0 pada matriks, karena jika ada elemen 0, maka akan lebih mudah diretas. Yang ketiga, angka yang digunakan dalam elemen matriks adalah angka yang besar. Yang keempat, matriks yang digunakan bukanlah matriks diagonal, atau matriks segitiga, atau matriks simetris.
Untuk pertanyaan tantangan, mengapa modulo 29? Karena dalam proses kriptosistem ini, jumlah karakter yang digunakan adalah sebanyak 29, sehingga operasi modulonya mengikuti jumlah karakter. Jika digunakan modulo yang lebih kecil atau lebih besar daripada 29, maka terdapat karakter yang tidak dapat diterjemahkan. Lalu, bagaimana jika membutuhkan lebih dari 29 karakter dalam alfabet sistem komunikasi? Maka operasi modulnya akan mengikuti jumlah karakter yang dibutuhkan. Misalkan dibutuhkan 35 karakter, maka operasi modul yang digunakan adalah modul 35. Terima kasih.